Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Di sini kami akan mempresentasikan proyek 1 permainan kami tentang permainan papan. Permainan ini kami buat karena terinspirasi dari 2 buah permainan papan, yaitu permainan catur yang hanya fokus pada strategi, dan permainan ludo yang tergantung pada keberuntungan karena hanya mengocok dadu. Karena kurangnya edukasi pada kedua permainan tersebut, kami membuat permainan baru yang bernama Cedo. Permainan ini diciptakan oleh saya, Immanuel Arvelian, Hans Timotius, dan Sri Mahaga. Dan ini adalah packaging dari permainan kami. Di dalam box, yang pertama Anda akan mendapatkan sebuah papan khusus berukuran 12 x 12. Kami memutuskan menggunakan ukuran 12 x 12 karena jika mengikuti permainan catur yang hanya berukuran 8 x 8 akan terlalu kecil untuk dimainkan oleh 4 orang. Lalu yang kedua adalah 4 pasang bidak. Yang satu pasangnya terdiri dari 4 bidak, yaitu benteng, kuda, menteri, dan ratu. Jadi total terdapat 16 bidak dalam box tersebut. Anda juga akan mendapatkan sebuah dadu yang akan digunakan untuk mengocok lucky draw. Dan yang terakhir adalah 100 buah kartu pertanyaan yang akan digunakan pada saat mini quiz. Dan untuk target kelompok atau target pemain dari permainan Cedo ini, untuk umurnya atau usianya di sini minimal usianya itu 15 tahun dan permainan ini bisa dimainkan oleh pria maupun wanita. Dan untuk maksimalnya permainan ini bisa dimainkan oleh 4 orang. Nah, di sini rencana distribusi atau rencana pemasaran dari permainan ini kami berencana untuk memasarkannya di seluruh Indonesia, baik itu dari Sabang maupun Merauke. Dan kami juga berencana kalau permainan ini sudah cukup berkembang akan memasarkannya ke internasional. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permainan Cedo. Seperti yang seperti yang sudah diketahui bahwa papan ini memiliki 4 sisi dan masing-masing sisinya itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Itu menandakan dari satu sisi itu ditandai oleh satu player. Jadi ada di sini ada yang berwarna player 1 ada yang berwarna ungu, player 2 berwarna kuning, player 3 berwarna hijau, dan player 4 berwarna merah. Nah, untuk bidak-bidaknya sendiri seperti yang sudah dijelaskan pada permainan shadow ini masing-masing pemain akan mendapatkan 4 bidak di mana 4 bidak ini terdiri dari satu satu bidak kuda, satu bidak benteng, satu bidak menteri, dan satu bidak ratu. Nah, jadi untuk semua player atau semua pemain mempunyai kesamaan bidak yaitu 4 bidak dan masing-masing bidaknya itu sama. Nah, di sini lanjut untuk langkah awal untuk memainkan game ini. Jadi game ini untuk menentukan siapa jalan yang pertama dan siapa yang jalan kedua, ketiga, keempat itu tidak muter ke kanan atau muter ke kiri. Jadi di sini menggunakan sistemnya home pimpa. Nah, pada saat home pimpa di sini akan ditentukan siapa yang jalan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, misalkan pada home pimpa yang pertama, yang jalan duluan sudah ditentu, yang jalan duluan itu Nah, sudah ketahuan yang jalan duluan itu yang mendapatkan giliran, yaitu player yang berwarna kuning. Nah, jadi player berwarna kuning itu dari keempat bidak tadi, yang terdiri dari kuda, pion, ratu, dan menteri. Nah, dia bebas uh, untuk mengeluarkan salah satu bidak ini. Jadi tidak ada ketentuannya harus ini duluan, harus itu duluan, tidak ada ketentuannya. Nah, di sini untuk ketentuan memasukkannya, nah di sini ada garis-garis kuning itu menentukan
bahwa player bisa untuk awalnya bisa memasukkan, bidak ke salah satu, kotak yang sudah ada garis kuningnya. Nah, untuk sudut-sudutnya tidak diperbolehkan untuk menaruh bidak di sudut-sudut tersebut. Nah, oke, next. Nah, jadi pada misalkan player, kuning memutuskan eee, untuk memulai duluan, menaruh bidak benteng duluan ke papannya. Jadi papan pertama itu di wilayah kuning itu ada di baris pertama di bagian bawah di player tersebut. Nah, itu daerah yang boleh eee, dimasukin. Nah, di sini misalkan sudah putaran keempat, di mana putaran keempat itu semua bidak pasti sudah berada di atas papan catur. Nah, di mana yang diketahui bahwa eee, pemain harus memasukkannya di kotak pertama di bagian daerah kekuasaannya. Di daerah kekuasaannya itu maksudnya, 1 kotak di atas warnanya. Jadi tidak boleh di 2 kotak di atas warnanya atau 3 kotak, itu tidak boleh. Dan tidak boleh juga memasukkan di sudut-sudut kotaknya. Nah, jadi untuk aturan jalannya, pasti jalannya akan dimulai pada putaran kelima. Nah, di mana putaran kelima ini, eee, lanjut ke, player pertama yang menjalankan di sini player kuning. Nah, di sini player kuning menempatkan, benteng dan di mana, player merah menempatkan persis berhadapan, eee apa namanya, bidak kuda berhadapan dengan, bidak, benteng dari warna kuning. Jadi otomatis player kuning mau memakan bidak dari player merah yang berwarna yang yang bernama itu kuda. Nah, jadi pada setiap, mau memakan mau menja atau mau memakan yang musuhnya yang lain, di sini mendapatkan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini di mana mini quiz. Nah, mini quiz yang sudah dijelaskan, player di sini akan mendapatkan pertanyaan, misalkan sebutkan 3 makanan khas Indonesia. Nah, jika jika player, kuning bisa menjawab, maka bidak kuda yang berwarna merah akan dimakan oleh player yang berwarna kuning. Dan jika player kuning tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka, eee, bidak bentengnya akan kembali ke tempat semula, di mana yang di mana artinya player kuning itu tidak jalan sama sekali, seperti itu. Nah, dan selanjutnya untuk, ketentuan lucky draw. Lucky draw ini sistemnya menggunakan dado, di mana kita akan mengocok dado yang harapannya akan muncul angka 6. Jika kita, mengocok dado dan muncul angka 6, maka pada kasus ini benteng akan memakan, kuda player merah. Nah, player kuning itu tidak akan mendapatkan pertanyaan untuk memakan kuda player merah karena mendapatkan lucky draw atau keberuntungan. Nah, tapi jika player kuning tidak mendapatkan lucky draw atau misalkan dia mengocok dado yang keluar angka 1 sampai 5, maka dia akan berjalan seperti biasanya. Nah, berjalannya itu bebas, dia mau berjalan atau mau memakan. Dan tentu saja kalau mau makan dia harus menjawab pertanyaan. Tidak bisa langsung memakan karena dia tidak mendapatkan lucky draw. Seperti itu. Dan ini untuk ketentuan menangnya sama seperti, permainan catur pada umumnya. Jadi ketentuan menangnya itu jika semua musuh, baik itu player yang berwarna ungu, merah, ataupun hijau sudah termakan semua, maka itu bisa dikatakan menang. Oke, penjelasannya, singkat segitu saja dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Hans. Silakan Hans. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Eee, Seperti yang dikatakan Riga tadi bahwa, untuk menentukan urutannya memakan home pimpah. Nah, misal di sini yang urutan pertamanya
kuning, hijau, merah, dan ungu. Nah, ini pemisahan saja, bisa jadi juga misalnya kuning, merah, ungu, atau hijau. Nah, kalau di kasus ini urutannya kuning, hijau, merah, ungu. Nah, di putaran pertama, setiap pemain itu meletakkan satu bidaknya ke area yang telah ditentukan tadi. Tidak boleh di sudut. Nah, maka mereka masing-masing meletakkan bidak mereka. Seperti ini misalnya. Nah, sampai ke putaran keempat. Nah, di putaran keempat bisa kita ketahui bahwa putaran keempat pasti semua bidak sudah terletak di atas papan cedo ini. Semua bidak pemain. Nah, pada putaran kelima, pemain sudah bisa saling memakan bidak pemain lain. Nah, misalnya di sini pemain kuning ini ingin memakan bidak pemain merah. Di sini dia pengen memakai bidak benteng dia. Nah, di sini bidak benteng ini jalannya sesuai dengan peraturan catur, di mana bidak benteng jalannya kalau tidak lurus yaitu ke samping. Di sini dia mengambil jalan lurus untuk memakan bidak merah ini. Nah, saat dia ingin memakan, seperti yang dikatakan Riga tadi, dia mendapatkan pertanyaan untuk bisa memakan bidak merah ini. Jika dia tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka dia kembali ke tempat semula atau dia tidak bergerak sama sekali. Nah, untuk lucky draw tadi, misalnya pemain kuning ini mengambil lucky draw. Nah, jika dia mendapatkan dadu 6, maka dia bisa mengambil keuntungan. Keuntungan yang diambil itu misalnya dia ingin memakan bidak kuda yang tadi, bidak merah yang tadi. Nah, dia tidak perlu menjawab pertanyaan untuk memakan bidak merah ini. Jadi dia tinggal makan saja karena dia sudah mendapatkan keuntungan dari lucky draw. Namun jika dia mengambil lucky draw tapi dia tidak mendapatkan dadu 6, maka dia tidak bisa mengambil keuntungan. Nah, jadi dia bisa jalan seperti biasa. Misalnya dia pengen jalan lurus atau dia pengen ke samping seperti bagaimana bidak benteng jalan. Nah, habis seperti itu jika sudah bermain dan akhirnya kita bisa menentukan pemenangnya jika bidak yang terakhir ada di papan ini misalnya bidak pemain warna kuning. Nah, maka yang menang adalah pemain warna kuning ini. Seperti ini misalnya. Yang tersisa hanya bidak berwarna kuning ini. Nah, maka yang menang adalah pemain berwarna kuning. Seperti itu. Dan untuk poster, ini dia posternya, bisa kalian lihat. Kalian bisa mendapatkan permainan Cedo ini dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp25.000. Segera saat kami sudah mulai memproduksi lagi, kalian bisa segera mendapatkannya, karena ini adalah permainan satunya dan pertama yang ada di dunia. Sekian presentasi dari kami. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.